keluhan-keluhan yang didapat oleh petani di sini, Pak? Keluhan kami sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Muda di khususnya RT 13 Makroman. Siapa namanya, Pak? Baharudin, Pak Baharudin. Kemudian CV Arjuna masuk tambang batubara. Tahun berapa, Pak? Tahun 2008 sampai sekarang. Yang dampaknya sama kepada kelompok tani yaitu apabila hujan deras itu limbah batubara turun ke persawahan. Nah, mulai tahun 2008 itu Pak, kami mengalami produksi pangan, khususnya kelompok kami itu betul-betul banyak. Biasanya kita itu 1 hektarnya dapat 8 ton, sekarang paling-paling 3 ton. Menurun hasilnya per hektar. Per hektar. Nah, itu yang kami alami sekarang, Pak. Berapa kali panen biasanya, Pak? Biasanya kami panen 2 kali sebelum ada tambang. Ya cukup sukses kami sebagai petani. Selama ada tambang ya bertahan hidup aja sampai sekarang. Itulah yang kami alami. Jadi karena berkurangnya hasil tadi, Pak, apa yang dilakukan di sini? Ya kami tetap bertahan, namanya petani mau kemana lagi. Ya kami sambil berkebun cabai. Nah, itu dia untuk mengimbangi kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pemerintah seakan-akan petani dimusnahkan, dihancurkan oleh pemerintah. Perusahaan dikasih izin, tapi dia tidak memikirkan kita sebagai kelompok tani. Itu yang kami alami, Pak. Kita sesalkan pemerintah kok. Pemerintah ngasih izin, dampaknya ke petani kami. Jadi keluarnya sampai sekarang itu, Pak, ya sudah. Daripada kita mau kemana lagi, hasilnya ya minim untuk bertahan hidup aja sampai sekarang. Kalau kelompok kami itu luas lahannya 28 hektar, Pak. Sedangkan daerah kami ini ada 3 kelompok tani. Kami sebagai Ketua Kelompok Tani di Tunas Muda, Karanghanyar, Harapan Baru. Nah, baru-baru ini ada dibentuk oleh dinas, itu Taruna Tani, itu petani milenial. Itu pengurusnya itu sarjana yang baru wisuda, ya itu kami dorong untuk membantu kami sebagai petani generasi tua. Jadi kita ada generasi muda kita untuk melanjutkan. Untuk apa, Pak, dari Bapak? Kalau harapan kami hari tani besok itu yang mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami. Tapi kelihatannya, Pak, pemerintah itu seakan-akan tidak mau tahu sama petani dia. Itulah pemerintah sekarang ini, kami juga kebingungan. Bagaimana kok bisa pemerintah itu selalu memberi izin tambang. Akhirnya kami ya sebagai petani ini kami tetap menjalani apa adanya dia. Itu yang kami alami. Iya, jelaskan, ini Pak buktinya. Kita nggak ada rekayasa, ini lubang. Iya. Padahal dari rumah kami itu hanya 20 meter. 20 meter ya, Pak ya. Kami mau bertahan, kami berapa kali kita gubris, tapi yang punya tanah ini orang-orang Cina yang punya. Nah, jadi kami ya bagaimanapun dia kerjasama semua, pemerintah dengan perusahaan. Ya, yang penting rumah kami, tanah kami jaga. Itu aja. Anunya dia. Selama ini, Pak, petani, kalau kami, Pak, dampaknya yang kami terima memang cukup lumayan dampaknya. Cuma kita itu istilahnya itu perusahaan menggali, tidak ada istilahnya ganti rugi. Apabila ada dampaknya itu batu bara, lumpur tunap segala macam, yang tidak ada ganti rugi sampai sekarang. Jadi seakan-akan petani memang sengaja mau dimatikan. Baik, Pak. Ini, Pak, kami ingin kedepannya kalau bisa yang lubang-lubang tambang itu tolong pemerintah reklamasi kembali. Jadi kami bisa adakan penghijauan atau bisa dimanfaatkan untuk tanaman apa aja. Itu dia. Kalau pemerintah mau betul-betul membantu para petani, tolong itu. Soalnya ini lubangnya ini ada yang sampai 70 meter kedalamannya. Nah, jadi ini pemerintah silih berganti. Ada enggak kemauan pemerintah mau membantu para petani untuk mereklamasi itu dia lubang-lubang itu yang ada di Makroman ini? Iya, Pak. Harapan kami, Pak, yang ini kan mendekati pemilihan wali kota. Siapapun nanti jadi wali kota, tolonglah jangan seperti yang sudah-sudah. Hanya janjinya tok, begitu duduk tidak mau tahu dengan petani. Mohon kami nanti siapapun yang jadi wali kota,
tolong jangan disamakan kayak dulu-dulu kayak Serijaan. Terlalu banyak janjinya dia. Sampai sekarang nggak ada apa namanya, kita ini petani dibiarkan aja. Itu dia. Mohon dirubah lah sistemnya nanti dia. Kalau memang wali kota yang baru, tolong ke lapangan lihat langsung Pak, tolong. Itu nanti kita sama-sama lah kita lihat anunya itu apa kerusakan yang dialami yang wali kota yang lama. Dengar Pak. Kalau sekarang Pak calon-calon wali kota itu belum pernah kita dengar. Yang nanti yang mau jadi wali kota apa misinya, kita sebagai petani ini belum pernah dikunjungi juga dia. Nah itulah, jangan sampai terjadi yang sudah terjadi. Mudah-mudahan ada perubahan lah ke depannya dia. Kalau kami Pak terus terang aja, kalau memang nanti ada pemilihan mau datangi kami betul-betul komitmen, ya itulah kami bantu. Tapi kami pilih. Tapi kalau hanya cerita, ya kami maaf aja. Itu dia. Lebih baik kami tidak milih daripada tidak jelas yang mana kita apa programnya. Betul Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya teman. Siapa Pak tadi namanya Pak? Baharudin. Sebagai ketua Kelompok Tani Tunas Muda. Tunas Muda. Terima kasih Pak. Awas. Tapi itu ya pegang ya. Ada lompat yang mulia. Loncat. Nanti ada itu John. Kancang-kancangnya enggak ada, Bro. Jauh ah. Sampai belum mandi sih. Yang itu Bro, apa? Yang balik ya. Adik katanya masih kubur diri. Gambaran kemarin mau gambar malam ini enggak? Tiarap. Tingginya berarti tinggi. Motivasi. Ya. Langsung aja. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Denny, Korlap untuk aksi memperingati Hari Tani 24 September 2020. Agenda ini kami laksanakan dengan tujuan bagaimana kemudian aksi yang kemudian pertama aksi yang kreatif yang kami laksanakan itu tujuannya agar bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui secara sederhana bagaimana kemudian konsep masyarakat yang pertanian yang berhadapan langsung dengan pertambangan. Lalu kemudian untuk memperingati Hari Tani ini kami untuk menyinggung sikap kami menyinggung pemerintah bahwa hari ini luas lahan untuk pertanian jauh di bawah angka yang seharusnya masyarakat untuk bertani ketimbang kepemilikan pribadi atau perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap pertambangan. Nah, ini, jadi apa harapannya untuk Hari Tani ke depan itu apa dari teman-teman kelompok ini? Ya, harapan kami dari Aliansi Kaltim Melawan, bagaimana kemudian harapan ke depannya adalah pemerintah, terkhususnya pemerintah lebih memperdulikan masyarakat di sektor pertanian, bagaimana kemudian sektor-sektor pertanian lebih kedepankan ketimbang sektor-sektor industri ekstraktif yang sangat justru merugikan masyarakat secara luas. Karena pada dasarnya kebutuhan pangan di Indonesia adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi ketimbang kebutuhan akan batu bara.